Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hulu, dan sekarang saya mengajar atau bertugas di SMA Negeri 1 Balacenaku. Dan saya ingin memperkenalkan juga ini rekan kerja saya, yaitu namanya Ibu Dini Miranda SPD, guru sejarah dari SMA Negeri 1 Balacenaku. Nanti beliaulah yang akan saya supervisi di kelas itu ya Bu. Oke. Adapun tujuan dari supervisi ini nantinya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan Ibu Dini Miranda ini di kelas dalam mengajar, dan nanti apabila ada perbaikan-perbaikan mungkin bisa dievaluasi dan diperbaiki lagi ya Bu, agar Ibu nantinya bisa lebih baik lagi dalam mengajar, dan dampak terakhirnya tentu ke peserta didik kita akan menjadi lebih baik lagi peserta didik kita ke depannya. Oke. Jadi di sini dalam kesempatan ini namanya pra supervisi Ya. ini. Jadi ini kita akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh Bu Dini? Iya Pak. Oke. Jadi dan pertanyaannya yang pertama adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nantinya di kelas? Karena saya di sini Pak mengajar sejarah Indonesia. Jadi sebelumnya materi ajar saya yaitu tentang perkembangan historiografi di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran yang saya inginkan ya, dan saya sampaikan kepada peserta didik yaitu bagaimana siswa dapat memahami keadaan sejarah di Indonesia pada saat historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi modern. Terus saya mengharapkan siswa bisa menganalisis gaya hidup atau perbedaan hidup pada masa kerajaan Sriwijaya, yang mana pada saat itu kita Indonesia atau Nusantara mengalami puncak keemasan pada masa Sriwijaya di Nusantara, dan perbandingannya dengan hidup kita yang sekarang Pak pada saat masa historiografi modern, masa reformasi, globalisasi yang kita alami sekarang. Oke, berarti tujuan pembelajaran Ibu ingin memperkenalkan apa itu historiografi dari sekian kepada anak-anak Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang mau saya capai Pak itu ada dua. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Jadi kalau pengetahuan yang pertama Pak, itu saya harapkan peserta didik bisa mengetahui perbedaan dari historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Peserta didik mampu memahami dan menganalisis perbedaannya Pak dari segi pengetahuan. Terus kalau dari segi keterampilan, saya meminta peserta didik untuk membacakan atau pelaksanaan adegan pembacaan teks proklamasi Pak. Jadi di sini sehingga peserta didik itu bisa mengalami gimana sih puncak dari kemerdekaan Indonesia gitu. Peserta didik juga merasakan yang dirasa bagaimana merasakan sebagai seorang Soekarno, Bung Karno, terus sebagai Bung Hatta, dan peserta didik juga merasakan sebagai Ahmad Subarjo dalam perumusan teks proklamasi seperti itu Pak. Oke, berarti ada pengembangannya dari segi pengetahuan dan keterampilan ini. Oke, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran? Jadi strategi pembelajaran saya di kelas yaitu Pak bersifat diferensiasi. Diferensiasinya itu berpihak kepada peserta didik sesuai dengan kondisi sosial dan emosional peserta didik Pak. Model pembelajaran yang saya lakukan yaitu discovery learning dengan metode tanya jawab, penugasan, dan diskusi kelompok. Selanjutnya begini, media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas nanti apa Bu? Jadi media pembelajaran saya gunakan saat pembelajaran sejarah Indonesia itu pertama ada spidol, buku cetak sejarah Indonesia, dan papan tulis Pak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam keberapa Bu? Jadi kalau untuk pembelajaran sejarah Indonesia itu pada hari Senin Pak, jam ke-7 dan jam ke-8. Memang jam
Pahlawan yang siang itu setelah sholat zuhur. Oke, berarti hari Senin jam 7 dan jam ke-8. Oke, mungkin itu aja pertanyaan kita kali ini Bu Dini. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan observasi di kelas, dan setelah itu nanti kita akan tanya jawab lagi, tanya jawab pasca supervisi. Ya, nanti kita tanya jawab lagi ya Bu Dini. Oke Bu Dini, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan hari ini berjalan sesuai dengan yang Ibu inginkan, dan ini juga nantinya tujuan kita juga berdampak kepada peserta didik kita gitu ya Bu Dini. Oke, baik, saya tutup pertemuan kita pada kali ini Bu Dini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum